Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Yayan Mulyana dari KPHB. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang kita tahu, setiap manusia itu dilahirkan dengan hak yang melekat sejak ia menghirup napas pertama. Hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, hak untuk memiliki, dan hak untuk bersuara. Namun, sejarah tidak selalu berpihak pada keadilan. Di berbagai sudut dunia, termasuk di negeri kita sendiri, hak-hak itu seringkali dirampas atas nama pembangunan, kekuasaan, kepentingan, dan juga ekonomi. Salah satu kisah yang menggambarkan hal itu terjadi di sebuah desa kecil yang tenang di Jawa Tengah, yaitu Desa Wadas. Di sana suara alam dan suara hati warga bersatu menolak tambang batu andesit yang mengancam tanah leluhur mereka. Namun, penolakan itu dibalas dengan intimidasi, penangkapan, dan ketakutan. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut hak warga atas tanah, rasa aman, dan kebebasan berekspresi. Jadi, dalam video ini mari kita telah bersama dari perspektif hukum nasional, internasional, dan nilai-nilai Islam. Oke, yang pertama kita analisis dari prinsip HAM universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR adalah dokumen internasional yang disahkan oleh Majelis Ulama Umum PBB pada tahun 1948. UDHR menetapkan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi. Dalam konteks Desa Wadas, pelanggaran HAM terjadi ketika negara menggunakan pendekatan kekerasan terhadap warga yang menolak proyek tambang batu andesit. Kemudian pasal-pasal yang dilanggar. Ada pasal 3 di mana yang berbunyi hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Pelanggaran yang terjadi di Desa Wadas, diantaranya warga Wadas mengalami intimidasi, pengepungan oleh aparat dan penangkapan tanpa dasar hukum. Kemudian menyebabkan ketakutan dan trauma psikologis yang mengancam rasa aman warga di lingkungan mereka sendiri. Pendekatan militeristik terhadap warga sipil menciptakan suasana teror, bukan perlindungan. Adapun pasal 9, yaitu larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Jadi tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, diasingkan secara sewenang-wenang. Kemudian pelanggaran yang terjadi di Desa Wadas ini, puluhan warga termasuk anak-anak dan lansia ditangkap saat menolak pengukuran lahan. Kemudian tidak adanya prosedur hukum yang jelas, tidak ada surat penangkapan dan tidak ada pendampingan hukum. Kemudian penahanan ini dilakukan sebagai bentuk tekanan, bukan penegakan hukum. Oke, kemudian ada pasal 17, hak atas kepemilikan properti. Setiap orang berhak memiliki harta secara sendiri atau bersama orang lain. Tidak seorang pun boleh dirampas hartanya secara sewenang-wenang. Akan tetapi pelanggaran ini terjadi. Tanah warga Wadas terancam diambil alih oleh proyek untuk tambang tanpa persetujuan yang sah. Kemudian proses pengukuran dilakukan secara paksa tanpa musyawarah ataupun konsultasi publik. Kemudian warga yang mempertahankan tanahnya dianggap sebagai pengganggu proyek. Adapun pasal selanjutnya ada pasal 19 yang dimana hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Akan tetapi pelanggaran yang terjadi di Desa Wadas, warga itu yang menyuarakan penolakan terhadap proyek tambang diintimidasi dan ditangkap. Aktivitas diskusi, demonstrasi, damai, dan penyampaian aspirasi dibatasi oleh aparat. Kemudian media lokal dan aktivis yang mendukung warga juga mengalami tekanan. Tanggung jawab negara dan lembaga internasional. Negara seharusnya itu menjamin hak-hak warga melalui pendekatan dialog, bukan kekerasan. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan secara transparan dan partisipatif. Kemudian menyediakan mekanisme hukum yang adil bagi warga yang terdampak. Adapun dalam perspektif HAM dalam Islam,
kasus Wadas ini dikaitkan dengan maqasid syariah sebagai kerangka HAM Islam. Dalam Islam, hak asasi manusia dijamin melalui prinsip-prinsip syariah yang disebut maqasid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Tujuan ini bertujuan menjaga 5 hal dasar pokok kehidupan manusia. Akan tetapi dalam kasus Wadas, pelanggaran HAM dapat dianalisis melalui 2 maqasid utama, yaitu yang pertama hifdzu an-nafs atau perlindungan jiwa. Islam menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia dari segala bentuk kekerasan dan ancaman. Akan tetapi pelanggaran yang terjadi dalam kasus Wadas, adanya intimidasi terhadap warga sipil oleh aparat keamanan. Kemudian adanya penangkapan tanpa prosedur hukum yang syah. Kemudian ada pengepungan desa yang menyebabkan ketakutan dan gangguan psikologis. Dalil pendukung ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Yang kedua ada hifdzu al-mal atau perlindungan harta. Di sini Islam menjamin hak kepemilikan dan melarang perampasan harta secara tidak sah. Akan tetapi pelanggaran yang terjadi dalam kasus Wadas, ancaman pengambilan tanah warga untuk proyek tambang tanpa persetujuan, kemudian adanya pengukuran lahan dilakukan secara paksa dan sepihak. Kemudian kita analisis aturan hukum yang dilanggar dalam kasus Wadas ini. Yang pertama mungkin dari hukum nasional. UUD 1945 pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Akan tetapi pelanggaran yang terjadi, warga Wadas ini mengalami intimidasi dan ancaman dari aparat saat menolak pengukuran lahan. Kemudian adanya penangkapan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, menciptakan rasa tidak aman di lingkungan sendiri. Hak warga untuk menolak proyek tambang secara damai tidak dihormati. Kemudian ada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di pasal 9 ayat 1, setiap orang itu berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Akan tetapi pelanggaran yang terjadi di Desa Wadas, ancaman terhadap tanah pertanian warga berdampak langsung pada sumber kehidupan. Kemudian adanya ketakutan dan trauma psikologis akibat tindakan aparat yang mengganggu kualitas hidup warga. Kemudian ada pasal 29 ayat 1, di mana setiap orang itu berhak atas milik, baik sendiri maupun bersama orang lain. Akan tetapi pelanggaran yang terjadi, tanah warga ini diukur dan diambil alih secara paksa untuk kepentingan proyek tambang. Kemudian tidak adanya persetujuan yang sah atau proses ganti rugi yang adil. Kemudian ada pasal 33. Tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, disiksa, diasingkan, dibuang atau dijadikan tersangka dalam alasan yang sah sesuai dengan prosedur hukum. Akan tetapi yang terjadi di Desa Wadas, adanya penangkapan terhadap warga dilakukan tanpa surat resmi dan pendampingan hukum atau proses hukum yang transparan. Kemudian tindakan aparat ini lebih bersifat intimidatif daripada penegakan hukum. Adapun yang kemudian kita bahas dari hukum internasional atau ICCPR. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU nomor 12 tahun 2005 sehingga ketentuan dalam konvensi ini mengikat secara hukum. Yang pertama mungkin pasal 9 ayat 1, di mana setiap orang itu berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Kemudian pelanggaran yang terjadi bagaimana? Pelanggarannya itu penangkapan warga Wadas dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa proses peradilan. Kemudian pasal 17, tidak seorang pun boleh dikenai campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya. Akan tetapi pelanggaran yang terjadi pengepungan desa dan masuknya aparat ke rumah-rumah warga tanpa izin,
melanggar privasi dan ketenangan hidup. Kemudian ada pasal 19 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pelanggaran yang terjadi di Desa Wadas, warga ini yang menyuarakan penolakan terhadap proyek tersebut diintimidasi dan dibungkam. Kemudian, mekanisme penegakan hukum yang seharusnya dilakukan. Yang pertama, mungkin adanya investigasi independen oleh Komnas HAM. Kemudian, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Kemudian, harus dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan saksi-saksi dari warga. Kemudian yang kedua, pemulihan hak korban melalui mediasi, rehabilitasi, psikologis, dan kompensasi atas kerugian material dan imaterial. Negara wajib memulihkan martabat warga yang terdampak. Kemudian yang ketiga ada reformasi kebijakan pembangunan. Proyek strategis nasional harus berbasis partisipasi publik dan analisis dampak HAM. Kemudian perlu adanya regulasi yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Kemudian faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM di Desa Wadas ini. Yang pertama ada dari segi politik, di mana proyek strategis nasional yang dipaksakan, kemudian proyek bendungan benar ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN yang secara hukum memiliki prioritas tinggi dalam pelaksanaan. Status PSN seringkali digunakan untuk mempercepat proses pembangunan, termasuk pengadaan lahan, dengan mengesampingkan aspirasi masyarakat. Dalam kasus Wadas, penolakan warga terhadap tambang tidak diakomodasi secara demokratis. Kemudian tidak adanya forum konsultasi yang inklusif dan transparan sebelum pengukuran lahan. Kemudian ada dari segi ekonomi. Di antaranya itu kepentingan pembangunan mengabaikan hak warga. Kemudian pembangunan ini dianggap sebagai solusi untuk kebutuhan irigasi dan energi. Namun, pelaksanaannya ini menimbulkan konflik agraria. Tanah pertanian warga yang menjadi sumber penghidupan terancam hilang. Kemudian tidak semua warga menerima kompensasi atau ganti rugi yang sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, proyek tambang lebih menguntungkan pihak investor dan negara, sementara warga lokal menanggung kerugian sosial dan ekonomi. Ada juga dari aspek sosial dan budaya. Tanah yang sebagai identitas dan warisan, bagi warga Wadas, tanah bukan sekedar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan spiritualitas. Kemudian penggusuran tanah ini dianggap sebagai penghapusan warisan leluhur dan penghinaan terhadap nilai-nilai lokal. Penolakan warga bukan semata-mata karena ekonomi, akan tetapi karena memiliki rasa dan ikatan budaya terhadap tanah. Ketidaksensitivitan pemerintah terhadap nilai-nilai lokal memperparah konflik. Adapun dari segi keamanan, pendekatan militeristik dan represif. Aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengawal proses pengukuran lahan. Kemudian pengepungan desa, penangkapan warga, dan intimidasi menciptakan suasana teror. Pendekatan yang seharusnya berbasis dialog dan mediasi digantikan dengan kekuatan koersif, di mana warga yang menyuarakan penolakan diperlakukan sebagai ancaman, sebagai pemilik hak. Kemudian dampak pelanggaran HAM di Wadas. Yang pertama mungkin dampak terhadap korban secara langsung. Warga mengalami trauma psikologis akibat intimidasi dan penangkapan. Kemudian anak-anak dan lansia terpapar ketakutan yang berkepanjangan. Kemudian gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, insomnia, dan depresi mulai muncul. Beberapa warga mengalami kehilangan mata pencaharian karena akses ke lahan yang terganggu. Kemudian dampak terhadap masyarakat. Di sini terjadi polarisasi antara warga yang mendukung dan menolak proyek. Ketegangan pun terjadi. Ketegangan sosial meningkat, bahkan antar keluarga dan tetangga. Kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat menurun drastis. Kemudian solidaritas sosial terganggu karena adanya rasa takut dan ketidakpastian. Adapun dampak terhadap reputasi negara.
Di sini media nasional dan internasional menyoroti pendekatan represif terhadap warga sipil. Lembaga HAM seperti Komnas HAM dan Amnesty International mengeluarkan pernyataan kritis. Kemudian, citra Indonesia sebagai negara demokratis dan menjunjung HAM dipertanyakan. Potensi tekanan diplomatik dan pengawasan internasional terhadap proyek strategis meningkat. Kemudian, solusi dan refleksi etis. Solusi realistis dan berkeadilan. Di sini peran pemerintah yaitu menghentikan pendekatan kekerasan. Pemerintah harusnya menginstruksikan aparat untuk menghentikan segala bentuk intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, dan pengepungan terhadap warga. Pendekatan represif harus diganti dengan pendekatan persuasif dan restoratif. Kemudian, melibatkan warga dalam dialog publik. Kemudian pemerintah wajib membuka ruang musyawarah terbuka dengan warga yang terdampak. Forum konsultasi publik harus dilakukan secara transparan, inklusif, dan bebas tekanan. Aspirasi warga harus dicatat dan ditindaklanjuti, dan dijadikan dasar evaluasi kebijakan. Evaluasi proyek tambang secara menyeluruh. Pemerintah perlu meninjau ulang status tambang batu andesit sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Kemudian adanya kajian dampak lingkungan dan sosial harus dilakukan secara independen. Jika proyek terbukti merugikan, pemerintah harus mempertimbangkan pembatalan atau relokasi proyek. Kemudian di sini ada peran masyarakat, di mana yang pertama itu memperkuat solidaritas komunitas dengan dukungan dari akademisi, aktivis, dan tokoh agama dapat memperkuat posisi warga dalam advokasi. Kemudian mendorong advokasi damai. Demonstrasi, kampanye, media, dan penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan terorganisir. Masyarakat juga dapat menggunakan jalur hukum, media sosial, dan lembaga HAM untuk menyuarakan penolakan. Kemudian harusnya ada edukasi HAM dan literasi hukum. Warga ini harus dibekali tentang pemahaman hak-hak konstitusional dan mekanisme hukum yang tersedia. Adapun peran lembaga internasional diantaranya mendorong transparansi dan akuntabilitas. Lembaga seperti PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch dapat menekan pemerintah untuk membuka data dan proses proyek secara publik. Kemudian, dukungan internasional dapat memperkuat posisi warga dalam menuntut keadilan. Memfasilitasi dialog lintas aktor, lembaga internasional dapat menjadi mediator antara pemerintah, warga, dan investor untuk mencari solusi damai. Kemudian, pendekatan multilateral dapat mencegah eskalasi konflik dan menciptakan ruang negosiasi yang adil. Kemudian memantau pelaksanaan HAM di lapangan, di mana lembaga HAM internasional dapat mengirim tim pemantau ke lokasi untuk memastikan tidak adanya pelanggaran lanjutan. Kemudian laporan pemantauan dapat dijadikan dasar rekomendasi, kebijakan, dan tekanan diplomatik. Kemudian refleksi etis. Di sini refleksi etis dari etika universal dengan menggunakan prinsip-prinsip utama yaitu keadilan. Kebijakan publik harus menjamin distribusi manfaat dan beban secara adil. Partisipasi setiap warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Kemudian, penghormatan terhadap martabat manusia. Warga ini tidak boleh diperlakukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang bermartabat. Kemudian, moralitas Islam. Di sini ditekankan beberapa prinsip-prinsip syariah, di mana al-adlu atau keadilan. Islam menurut keadilan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kebijakan publik. Karomah, kehormatan, yang dimana martabat manusia ini harus dijaga termasuk hak atas tanah, suara, dan rasa aman. Kemudian ada syuro atau musyawarah, yang dimana keputusan publik harus diambil melalui proses konsultatif dan partisipatif. Oke, penutup, mungkin kasus Wadas adalah pengingat bahwa pembangunan tanpa keadilan adalah luka. Hak asasi manusia bukan hanya milik mereka yang bersuara lantang, tapi juga milik mereka yang berbisik di tengah sunyi.
Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan, memperjuangkan hak, dan juga memastikan bahwa suara rakyat tidak lagi dipaksa diam. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.